Sebelum menuai pujian luas dari masyarakat, Deddy Mulyadi sempat menjadi sasaran kritik tajam dari sejumlah anggota DPRD Jawa Barat. Salah satu yang paling vokal adalah Ono Surono, politisi PDIP, yang menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran media publikasi dari 50 miliar rupiah menjadi hanya 3 miliar rupiah. Ono menyebut langkah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap peran penting media konvensional yang selama ini menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan rakyat. Ia khawatir pengelolaan informasi secara sepihak melalui media sosial bisa mengurangi transparansi dan berpotensi membentuk opini publik tanpa kontrol. Kritik pun mengarah pada cara Deddy merespons keluhan warga. Dalam sebuah momen yang viral, Deddy meminta warga Cirebon Timur tidak menyalahkan gubernur atas jalan rusak, melainkan bupati. Bagi Ono, ini adalah bentuk pelepasan tanggung jawab yang tidak semestinya dilakukan seorang pemimpin daerah. Menurutnya, rakyat tidak peduli siapa yang berwenang secara struktural, yang mereka harapkan hanyalah solusi nyata. Pernyataan Deddy tersebut dinilai justru menambah jarak antara pemimpin dan masyarakat yang sedang membutuhkan kepastian. Selain substansi kebijakan, gaya komunikasi Deddy juga menjadi bahan perdebatan. Ia dianggap menjalankan pola komunikasi satu arah, memanfaatkan popularitas di media sosial untuk menyampaikan keputusan tanpa melibatkan mekanisme resmi DPRD. Ono menilai pola ini tidak sehat dalam sistem pemerintahan demokratis, karena menutup ruang diskusi dan kontrol dari lembaga legislatif. Ini bukan soal personal, ini soal tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, tegasnya kala itu dalam sesi wawancara dengan beberapa media. Namun, di balik semua kritik tersebut, Deddy tetap melanjutkan langkahnya dengan penuh keyakinan. Ia menyebut setiap kebijakan yang diambilnya telah melalui pertimbangan dan ditujukan untuk mengembalikan esensi pelayanan publik yang efisien, bukan pencitraan. Walau sempat dianggap berjalan sendiri, keputusan-keputusannya mulai menarik perhatian masyarakat karena hasilnya terlihat langsung di lapangan. Ini menjadi awal dari babak baru yang perlahan membalikkan opini publik dan bahkan sebagian lawan politiknya. Setelah sorotan terhadap pemangkasan anggaran publikasi, gelombang kritik terhadap Deddy Mulyadi terus berlanjut, terutama terkait responsnya terhadap keluhan masyarakat. Pernyataan Deddy yang meminta warga Cirebon Timur agar tidak menyalahkan gubernur atas kondisi jalan rusak, melainkan bupati, menjadi bahan perdebatan publik. Ungkapan itu dinilai sejumlah anggota dewan, termasuk Ono Surono, sebagai sikap defensif yang mengaburkan esensi pelayanan publik. Ono menyebut, dalam situasi seperti itu, rakyat hanya butuh pemimpin yang hadir membawa solusi, bukan sekadar melempar tanggung jawab. Nada kritik pun bertambah tajam saat diketahui bahwa Deddy tidak merespons langsung laporan warga melalui jalur resmi, melainkan hanya lewat unggahan media sosial. Bagi banyak pihak, hal ini menciptakan kesan seolah aspirasi rakyat tidak penting jika tidak viral lebih dulu. Beberapa fraksi di DPRD menegaskan, pemimpin seharusnya turun langsung ke lapangan tanpa perlu menunggu kehebohan digital. Sorotan itu semakin kuat ketika Deddy menyebut dirinya bukan pemadam kebakaran untuk setiap masalah teknis di daerah, pernyataan yang ditanggapi sinis oleh sebagian pengamat. Meski begitu, tak sedikit warga yang mulai menaruh simpati ketika melihat cara Deddy menyikapi kritik. Alih-alih membalas dengan narasi politik, ia lebih memilih memperlihatkan kerja langsung, mengunjungi desa terpencil, berdialog dengan warga, bahkan ikut membersihkan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan. Pendekatan ini secara perlahan menggeser pandangan publik. Banyak yang mulai membandingkan, sementara sebagian pejabat sibuk berwacana, Deddy justru hadir dengan aksi konkret. Situasi ini kemudian menjadi titik refleksi bagi sejumlah tokoh politik. Beberapa fraksi yang semula nyinyir mulai melunak. Mereka menyadari bahwa, terlepas dari gaya komunikasinya yang tidak konvensional, Deddy berhasil menyentuh hati masyarakat dengan cara yang tak biasa. Bagi rakyat, sentuhan nyata jauh lebih berarti daripada pidato panjang di ruang sidang. Dan dari sinilah, perlahan tapi pasti, peta dukungan mulai berubah arah. Seiring dengan munculnya kritik terhadap respons Deddy Mulyadi terhadap keluhan warga, perhatian publik dan DPRD Jabar juga tertuju pada gaya komunikasinya yang dianggap satu arah. Dalam beberapa kesempatan, Deddy lebih memilih menyampaikan kebijakan langsung lewat akun media sosial pribadinya ketimbang melakukan konferensi pers atau dialog terbuka dengan lembaga legislatif. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan politisi seperti Ono Surono, yang menilai pola tersebut sebagai bentuk pelemahan mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan daerah.
Gaya komunikasi yang terkesan personalistik itu memunculkan kesan bahwa Dedi hanya mengandalkan popularitas, bukan partisipasi kolektif. Ia seolah menjadi satu-satunya narator dalam seluruh kebijakan provinsi, ujar Ono dalam sebuah wawancara. Ia menilai pentingnya pelibatan media arus utama dan saluran resmi pemerintah untuk menjaga keseimbangan informasi dan mencegah dominasi narasi tunggal. Kritik ini juga diamini oleh sejumlah pengamat komunikasi politik, yang menyebut cara Dedi bisa membentuk citra, tapi rawan miskomunikasi kebijakan di tingkat struktural. Namun Dedi tampaknya punya cara pandang sendiri. Ia beralasan bahwa pendekatan langsung melalui media sosial justru lebih efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih aktif mengakses informasi dari kanal digital, dan karenanya ia memilih metode komunikasi yang cepat, hemat anggaran, serta mudah diterima publik. Tak bisa dipungkiri, pendekatan ini membuatnya sangat dekat dengan rakyat akar rumput, bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai figur yang terasa akrab dan membumi. Konsekuensinya, meski sempat dianggap melewati prosedur formal, pesan-pesan Dedi berhasil menjangkau masyarakat secara masif. Ia mampu membangun keterhubungan emosional yang jarang terlihat dari pemimpin daerah lainnya. Dan justru dari gaya komunikasi inilah, meski banyak dikritik, simpati warga terhadapnya terus tumbuh. Banyak pihak yang mulai berpikir ulang, apakah yang selama ini disebut satu arah sebenarnya adalah bentuk baru dari keterbukaan. Setelah badai kritik terhadap gaya komunikasi dan kebijakan anggaran yang dipangkas, sikap sejumlah anggota DPRD mulai berubah. Terutama dari kubu Ono Surono, yang sebelumnya sangat keras menyoroti langkah-langkah Dedi Mulyadi. Dalam pernyataan terbarunya, Ono secara terbuka mengapresiasi keputusan Dedi terkait perubahan jam masuk sekolah lebih pagi sebagai bentuk upaya membentuk karakter disiplin siswa sejak dini. Dukungan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya ia mempertanyakan semua kebijakan Dedi yang diumumkan lewat media sosial tanpa koordinasi formal dengan Dewan. Langkah Dedi untuk tidak membalas kritik secara frontal, dan justru terus menunjukkan aksi nyata di lapangan, dinilai berhasil membungkam keraguan. Program-program yang awalnya dianggap jalan sendiri, seperti revitalisasi sekolah, pengurangan birokrasi bantuan sosial, hingga kebijakan energi bersih, mulai menuai pengakuan. Bahkan, dalam forum resmi, beberapa anggota dewan yang semula skeptis kini menyatakan siap bekerja sama selama program yang dicanangkan terbukti pro-rakyat dan transparan dalam implementasinya. Salah satu momen menarik terjadi saat rapat dengar pendapat antara Dedi dan DPRD. Ketika suasana mulai mencair, Dedi menyindir ringan dengan mengatakan, dulu Pak Ono jalan duluan keluar ruangan, sekarang beliau duduk paling depan. Candaan itu disambut tawa oleh para anggota, menandakan bahwa gesekan politik mulai digantikan dengan ruang dialog yang lebih konstruktif. Hal ini memperlihatkan bahwa dinamika demokrasi tetap memberi ruang bagi perubahan sikap selama ada bukti nyata yang bisa dilihat langsung oleh publik. Perubahan sikap ini mencerminkan bahwa di balik kerasnya kritik, sebenarnya masih ada ruang besar untuk kolaborasi. Dedi Mulyadi yang awalnya dianggap arogan dan terlalu personal dalam memimpin, perlahan justru menjadi figur pemersatu di tengah berbagai kepentingan politik. Pendekatannya yang tidak lazim namun membumi mulai diterima. Bagi sebagian anggota dewan, kenyataan di lapangan lebih penting daripada asumsi di atas meja. Dan ketika rakyat mulai merasakan dampaknya, suara-suara sumbang pun berubah menjadi tangan terbuka. Setelah gelombang kritik mereda dan kerja nyata Dedi Mulyadi mulai terasa di tengah masyarakat, atmosfer politik di DPRD Jawa Barat pun mengalami pergeseran yang signifikan. Sejumlah fraksi yang semula berada di posisi oposisi perlahan-lahan mulai menyesuaikan sikap. Beberapa pimpinan fraksi menyatakan keterbukaan untuk bekerja sama selama program-program Dedi sejalan dengan aspirasi rakyat dan memperhatikan prinsip akuntabilitas. Ini menjadi titik balik penting, dari konfrontasi menuju kolaborasi konstruktif. Pertemuan informal antara perwakilan fraksi dengan Dedi yang digelar di sela-sela kunjungan kerjanya ke daerah-daerah, menjadi panggung awal rekonsiliasi politik. Dedi menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah anti kritik, selama kritik itu membangun dan tidak menghambat kerja nyata. Ia juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan rakyat sebagai fokus utama, bukan elit atau kepentingan politik sesaat. Pernyataan ini mendapat respons positif dari beberapa fraksi, termasuk yang semula paling keras menyuarakan kritik. Salah satu contoh nyata kerjasama baru ini adalah dukungan legislatif terhadap program perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran. DPRD yang semula mengeluhkan tidak adanya koordinasi,
kini justru memfasilitasi pertemuan antara Pemprov dan kepala-kepala sekolah untuk mendetailkan kebutuhan real di lapangan. Dari sini terlihat bahwa dialog yang sehat dan saling menghormati wewenang telah membuka jalan baru dalam pengelolaan kebijakan daerah. Fraksi-fraksi pun mulai menempatkan Dedi bukan lagi sebagai lawan politik, melainkan sebagai mitra strategis. Kondisi ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Jawa Barat. Jika sebelumnya perdebatan politik terasa lebih mendominasi ruang publik, kini narasi mulai bergeser ke arah kerja bersama demi kemaslahatan rakyat. Transformasi hubungan antara eksekutif dan legislatif ini bukan hanya mencairkan ketegangan, tapi juga menjadi model bagaimana semangat kolaboratif bisa dibangun tanpa mengorbankan prinsip pengawasan. Dalam suasana yang lebih cair dan terbuka, publik pun bisa menaruh harapan baru pada pembangunan yang lebih cepat, adil, dan partisipatif. Di tengah dinamika politik yang mulai membaik, suara dari masyarakat menjadi penentu arah legitimasi publik terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi. Aksi-aksi langsung yang dilakukannya, mulai dari membagi bantuan beras, memperbaiki jalan desa dengan tangannya sendiri, hingga mendengarkan keluhan warga tanpa protokoler rumit, menjadi viral dan menyentuh hati banyak orang. Tak hanya warga Jawa Barat, netizen dari berbagai daerah turut memberikan pujian, menyebut Dedi sebagai pemimpin langka yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Fenomena ini menciptakan efek domino yang menggeser persepsi dari sekadar pencitraan menjadi kerja yang nyata. Salah satu momen paling viral adalah ketika Dedi duduk di teras rumah warga lansia dan berbagi cerita tentang sulitnya hidup di tengah kenaikan harga bahan pokok. Momen sederhana itu direkam warga dan menyebar luas di media sosial. Banyak yang membandingkan sikap tersebut dengan gaya pejabat lain yang lebih suka tampil di acara seremonial ketimbang turun langsung. Bagi warga, aksi seperti itu bukan pencitraan, tapi bentuk empati nyata yang selama ini mereka rindukan dari pemimpin daerah. Reputasi Dedi pun melesat bukan hanya sebagai wakil gubernur, tapi sebagai figur publik yang memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Bahkan sebagian tokoh masyarakat dan pengamat menilai bahwa gaya kepemimpinannya justru memecah kebekuan hubungan antara birokrasi dan masyarakat. Dalam banyak kasus, warga yang awalnya skeptis kini justru mengajukan dukungan dan aspirasi secara langsung, merasa lebih didengar daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan personal, bila dikombinasikan dengan aksi konkret, mampu melahirkan kepercayaan publik yang kuat. Respon positif dari masyarakat inilah yang akhirnya menguatkan posisi Dedi, tidak hanya di panggung birokrasi, tetapi juga di ranah politik. Apa yang awalnya dicibir sebagai langkah soliter dan tidak prosedural, kini justru menjadi alasan munculnya harapan baru. Di tengah kebosanan terhadap janji politik, hadirnya sosok yang bekerja tanpa banyak retorika menjadi penyegar sekaligus pengingat bahwa kepemimpinan bukan soal panggung, tapi tentang turun langsung ke tanah rakyat. Dan itulah yang kini menjadi magnet kuat di mata publik. Menguatnya simpati masyarakat terhadap Dedi Mulyadi dan mencairnya ketegangan politik di DPRD Jawa Barat menandai sebuah fase reflektif dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kritik tajam yang sempat membayang-bayangi awal kepemimpinannya kini justru menjadi landasan koreksi dan perbaikan. Ono Surono dan sejumlah politisi yang dahulu bersuara lantang kini tidak hanya melunak, tapi juga terlibat dalam membangun sinergi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa dinamika politik sehat dapat melahirkan ruang kolaborasi, asalkan dibangun di atas dasar kinerja dan hasil nyata. Dedi sendiri menyadari bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, narasi politik tidak bisa dipisahkan dari persepsi publik. Oleh karena itu, ia tidak memilih jalan konfrontasi terhadap kritik, melainkan justru menjawabnya dengan tindakan konkret yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya membalikkan opini politik, tetapi juga menciptakan standar baru dalam kepemimpinan, pemimpin yang hadir dan bekerja langsung, tanpa harus bergantung pada panggung seremoni. Dalam berbagai wawancara, Dedi menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, dan ia menghargai itu sebagai energi korektif. Kedepan, pola hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat diharapkan semakin konstruktif. Fraksi-fraksi yang semula menentang kini mulai menunjukkan komitmen untuk duduk bersama, membahas solusi atas berbagai isu strategis, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga ketahanan pangan. Bahkan beberapa program yang semula diragukan efektivitasnya, kini mulai dimasukkan dalam prioritas pengawasan bersama. Ini menjadi bukti bahwa saat ego politik dikesampingkan, kepentingan rakyat bisa lebih cepat diwujudkan. Dari sini, masyarakat melihat bahwa perubahan bukan hanya mungkin,
tetapi juga sedang berlangsung. Apa yang terjadi antara Deddy Mulyadi dan para pengkritiknya bukan sekadar drama politik, melainkan refleksi dari sistem demokrasi yang sedang belajar dewasa. Dan yang paling utama, rakyat menjadi saksi, sekaligus penentu arah, dari babak baru politik Jawa Barat yang lebih transparan, merakyat, dan progresif. Sebuah catatan penting bahwa pemimpin sejati diuji bukan ketika dipuji, tapi saat dikritik dan mampu menjawabnya. Dengan kerja nyata, sekian, terima kasih.